Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emily Abigail Kristanti. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang GPIO dan Digital I/O pada praktikum sistem embedded. Nah, sebelum kita langsung mulai, mungkin aku bakal ngasih tahu kalian tentang apa aja yang akan dibahas pada video kali ini. Nah, yang pertama-tama mungkin aku bakal kasih tahu ke kalian tentang penjelasan singkat mengenai GPIO itu sendiri. Dan karena aku kemarin udah praktikum, jadi kemarin kita tuh pakai microcontroller STM32 dan ESP32. Nah, di situ aku mungkin kasih ke kalian perbandingan perbedaan antara kedua microcontroller tersebut dan juga nanti aku bakal ngejelasin tentang codingan yang akan dipakai saat menggunakan microcontroller STM32 dan ESP32 dalam modul kali ini yaitu di bounce. Dan yang terakhir, mungkin aku ngasih tahu ke kalian tentang rangkaiannya, penjelasan tentang rangkaian, dan juga hasil yang udah dilakukan. Gitu. Jadi, mungkin kita langsung mulai aja ya. Dari pertama-tama, itu tuh kita mulai dari arsitektur dan fungsi GPIO itu sendiri. Nah, GPIO itu adalah gerbang utama microcontroller untuk berinteraksi dengan dunia luar. Pada STM32 itu menggunakan ARM Cortex dan ESP32 itu menggunakan Extensa. GPIO sendiri itu terdiri dari register yang mengarah arah arus, kecepatan, dan fungsi alternatif. Pin GPIO ini itu bisa bersifat fleksibel, dia bisa menjadi pintu masuk data atau kita bilang sebagai sensor, atau kita bisa juga bilang sebagai pintu keluar perintah, misalnya bisa menyalakan LED atau relay. Untuk konfigurasi pin GPIO, pin ini nggak bisa bekerja dua arah secara bersamaan tanpa dikonfigurasi. Jadi untuk input modenya itu digunakan untuk membaca status seperti tombol. Di sini kita bisa menggunakan teknik pull up atau pull down yang kita akan pakai nanti. Nah, untuk output mode ini tuh bisa digunakan untuk mengirim tegangan. Ada dua jenis utama, push pull dan open drain. Kalau push pull ini biasanya standar dan open drain ini biasanya untuk komunikasi antar chip. Lalu ada juga implementasi teknik debouncing. Nah, tombol mekanik ini bersifatnya kayak berisik. Saat ditekan, plat logam yang ada di dalamnya itu akan memantulkan. Kita bisa bilangnya bounce. Nah, berkali-kali itu dalam hitungan milidetik. Gitu. Jadi debouncing itu tuh teknik untuk memastikan microcontroller hanya membaca satu kali klik meskipun getaran mekanik pada tombol. Gitu. Lalu ada juga kontrol LED dan teknik PWM sederhana. Jadi ini bukan untuk sekedar nyalain dan matiin, tapi ini kita juga bisa ngatur intensitas cahayanya itu mau redup atau mau terang dengan menggunakan PWM. Jadi PWM ini teknik mematikan dan menyalakan LED dengan sangat cepat sehingga mata manusia itu melihatnya sebagai redup atau sebagai terang, bukan kedipan gitu. Oke, mungkin itu penjelasan singkat mengenai GPIO itu sendiri. Sekarang kita bakal pindah ke perbedaan STM32 dan ESP32. Mungkin kita mulai dengan pinnya dulu dan penamaannya. Jadi STM32 itu dia menggunakan sistem penamaan port dan nomor seperti PB0, ada port B, dan pin 0 atau PC13. Ini tuh mencerminkan kalau arsitektur microcontrollernya itu membagi pin ke dalam grup port A, B, C, dan seterusnya. Tapi kalau ESP32, dia itu menggunakan penamaan angka GPIO langsung, seperti GPIO 0 atau GPIO 2 gitu. Nah, penamaan ini tuh lebih sederhana, namun seringkali ada nomor GPIO yang memiliki banyak fungsi yang berbagi gitu. Jadi multiplexing lah bahasanya. Lalu untuk karakteristik LED bawaan yang ada pada STM32 dan ESP32. Nah, untuk LED-nya ini ada kalau di STM32 itu ada di PC13. Nah, umumnya itu menggunakan logika active flow yang artinya LED itu akan menyala jika pin diberikan instruksi low dan akan mati jika high. Itulah mengapa biasanya di bagian setup-nya STM32 LED diatur ke high agar mati saat awal program berjalan gitu.
Nah, lalu untuk SP32 itu tuh LED-nya ada di bagian GPIO2. Nah, umumnya itu menggunakan logika active high. LED itu bakal nyala jika pin diberikan instruksi high dan mati jika low. Lalu untuk toleransi tegangan dan arusnya. Jadi kalau STM32 itu beberapa pin pada STM32 itu bersifat 5 volt toleran, jadi bisa menerima input 5 volt tanpa rusak, sehingga memberikan fleksibilitas lebih saat menghubungkan sensornya lama gitu. Tapi kalau SP32 itu murni bekerja pada level tegangan 3,3 volt. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin mengenai codingan yang aku pakai pas praktikum kemarin. Oke, jadi sekarang aku bakal ngejelasin tentang codingannya. Kita mulai dari STM32 dulu. Jadi pertama-tama kita ke konfigurasinya bagian sini dulu. Jadi di sini ada define button pin, yaitu kita pakai pin PB0. Nah, di sini tuh fungsinya itu sebagai pin input untuk tombolnya. Jadi nanti tombolnya itu, push buttonnya itu bakal kehubung ke PB0. Nah, di bawahnya ini ada define LED pin di pin PC13. Nah, di sini tuh eh, dia itu pin output LED dan itu biasanya bawaan dari STM32-nya sendiri dan biasanya tuh ada di PC13. Lalu di bawahnya ini ada di bounce MS. Ini tuh kayak waiting time atau waktu tunggu. Jadi di sini aku bikinnya 50 milisecond. Jadi dia bakal nunggu untuk memastikan kalau sinyalnya itu udah stabil. Gitu. Nanti, nah ini kita lanjut ke state machine. Di bagian pertama ini ada BTN idle. Nah, ini tuh fungsinya tuh dia tuh kayak kondisi standby. Jadi dia tuh nunggu tombolnya itu ditekan. Di bawahnya itu ada BTN di bounce. Di sini tuh ini berfungsi untuk masa transisi untuk validasi tekanannya itu sendiri. Nah, di bawah ini ada BTN press. Jadi dia tuh tombol artinya tuh udah terkonfirmasi kalau ditekan. Nah, jadi kalau misalnya aku uh, pencet push buttonnya, jadi dia bakal kasih sinyal BTN press ini dan dia bakal kasih sinyal kalau push buttonnya ini udah ditekan. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada BTN release. Nah, ini tuh untuk masa transisi kalau uh, tombolnya itu udah dilepas. Jadi habis kita tekan push buttonnya dan kita lepas, jadi dia bakal kasih sinyal dari BTN release ini kalau push buttonnya itu udah dilepas. Ini ada variabelnya. Jadi button state ini aku bikin BTN idle. Jadi pas awal-awal yaitu tadi pas kondisinya itu lagi standby. Nah, selanjutnya ini ada last button read. Jadi ini kita bikin high dulu. Nah, ini karena aku bikinnya pull up terlebih dahulu. Jadi aku bikinnya high. Jadi dia kondisinya itu bakal nyala dulu. Baru nanti kalau push buttonnya ditekan, dia bakal mati. Nah, di sini dia juga bakal ngasih di bounce start time. Terus ada press start time-nya dan ada press count-nya. Jadi dia bakal ngasih tahu udah berapa kali udah ditekan push buttonnya. Lalu di bagian setup sini, lalu ini di bagian setup. Nah, di sini tuh ada pin mode, button pin input pull up. Nah, ini tuh artinya aku bikin di bagian pull up. Nah, kalau misalnya aku mau bikin dalam push down, ini aku bisa ganti ada aja push down-nya. Dan LED pin-nya ini aku ganti jadi low. Karena kalau pull up, ini aku bikin kalau LED-nya itu tetap nyala dan kalau aku tekan push buttonnya dia baru mati. Nih, LED off itu active low. Gitu. Nah, di bagian fungsi loop ini tuh di bagian dimana program itu terus-menerus memantau perubahan status pada pin PB0 itu dari push button itu. Gitu. Nah, di bagian
sini if jadi di kondisi if ini yang current read low last button high button state BTN di bounce ini tuh artinya kalau terdeteksi ada perubahan dari high ke low itu tuh artinya tombolnya atau push buttonnya itu udah ditekan. Nah, lalu sistemnya itu bakal masuk ke tahap pengecekan atau kita bisa bilang di bounce. Nah, di bawahnya ini case-nya kalau BTN di bounce. Artinya kondisi if di bounce start time, di bounce MS, if current read low, button state BTN press start time, nil list. Nah, ini tuh jadi setelah nunggu 50 milisecond, pinnya itu bakal tetap low, yaitu kondisi LED-nya itu mati saat push button-nya itu ditekan. Jadi itu nanti sistemnya itu bakal yakin kalau itu tuh beneran tekanan, beneran ditekan push button-nya, bukan karena noise. Nah, di sini tuh juga LED akan ditoggle yaitu perubahan status dari mati nyala atau sebaliknya secara cepat. Ini tuh kondisi BTN press ini jadi kondisi if saat push buttonnya itu ditekan dan ini tuh case BTN kondisi if saat push buttonnya itu udah nggak ditekan lagi. Jadi kalau udah dilepas push buttonnya, dia tuh logikanya tuh serupa diterapkan saat push buttonnya itu udah dilepas. Jadi dia balik lagi ke high. Dan sistemnya itu bakal nunggu 50 milisecond lagi sebelum kembali lagi ke status BTN idle. Jadi habis di BTN release ini dia bakal balik lagi dengan jeda waktu 50 milisecond dan dia bakal balik lagi ke kondisi ini BTN idle. Nah, ini tuh untuk memastikan kalau tombolnya itu udah bener-bener dilepas atau push buttonnya itu udah bener-bener keangkat dan nggak dipencet lagi gitu. Dan kondisinya bakal jadi high lagi yaitu LED-nya nyala kembali. Gitu. Nah, kebalikannya kalau push down itu uh, kita bakal ganti bagian high ini dan bagian low ini. Semuanya yang ada high low ini juga pull up ini kita ganti jadi push down. LED pin high ini kita bakal ganti jadi jadi low. Itu kondisinya pas udah terhubung rangkaiannya sama microcontrollernya itu tuh LED-nya bakal mati. Baru nanti kalau push buttonnya ditekan itu baru nyala gitu. Dan dia bakal nerapin semua kondisi if ini. Jadi BTN idle, BTN debounce, terus BTN press, dan akhirnya BTN release, dan balik lagi ke awal lagi ke BTN idle ini. Gitu. Makanya ada loop, void loop supaya diulang-ulang terus. Gitu. Nah, ini untuk STM32. Lanjut kita pindah ke ESP32. Mungkin kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai di bagian sini, di bound state machine. Jadi ini sama seperti sebelumnya. Jadi BTN idle ini kondisi saat buttonnya itu belum ditekan. Lalu BTN di bounce ini itu ketika uh, dia lagi di bounce dan dia lagi nunggu stabil. Lalu pas BTN press itu pas push buttonnya itu udah ditekan dan dia stabil. Baru BTN release itu artinya push buttonnya udah dilepas dan nanti dibalik lagi ke BTN idle dan itu nanti bakal ada loopnya juga. Di bawahnya ini ada variabel global. Yang pertama-tama kita mulai dari sini, ini button state. Jadi itu kondisi status awal tombol adalah idle. Jadi kondisi awal BTN idle itu sendiri. Lalu di bawahnya ini ada last button read, itu kita bikin high, karena ini kita bikinnya pull up, jadi sama, kita bikin dalam high, jadi sebenarnya sama aja, pull up dan push down, tapi bedanya itu hanya codingannya dan
bagaimana microcontroller itu menerima codingan itu tersebut gitu. Jadi pull up ini aku bikin high dulu, lalu current button read ini dibikin high dulu karena kondisi awalnya itu LED-nya tuh nyala gitu. Nah, di bagian sini unsigned long debound start time ini tuh pencatatan waktu saat udah mulai menjadi perubahan sinyal gitu. Nah, di bawahnya ini baru press unsigned long press start time. Di sini tuh pencatatan waktu saat tombolnya itu udah bener-bener ditekan atau push buttonnya itu udah bener-bener ditekan. Lalu di sini ada press count itu dia tuh kayak ngitung berapa kali tombol atau push buttonnya itu udah ditekan. Lalu di sini lead state itu false, itu tuh status LED-nya itu antara dia nyala atau dia mati. Nah, ini ada function prototype-nya, ada update button state, handle button press, terus ada handle button press. Nah, ini ada function prototypes-nya, ada yang update button state, handle button press, handle button release. Nah, ini aku bakal jelasin di bagian setupnya ini. Ini di bagian serial begin. Ini tuh dia udah mulai komunikasi serial untuk debugging itu sendiri. Nah, lalu ada delay-nya juga. Di sini aku bikin 1000 milisecond. Jadi semuanya itu berjalan dengan jeda 1000 milisecond. Nah, lalu di bawahnya sini ada pin mode, button pin input pull up. Jadi, karena aku bikin pull up terlebih dahulu, jadi LED-nya itu bakal dalam kondisi high atau dalam kondisi nyala. Baru nanti kalau push button yang ditekan, dia bakal uh, matiin LED-nya atau LED-nya menjadi low gitu. Nah, di bagian digital LED pin ini dibikin low. Ini itu untuk mematikan LED saat awal. Di bagian sini, di bagian bawah sini ada loop. Seperti yang aku bilang tadi, ada loop di mana update button state. Nah, di sini ada button state machine, yaitu untuk void. Ini tuh kita mulai dengan kondisi if btn idle, yaitu tuh untuk nunggu buttonnya tuh ditekan. Jadi dia tuh lagi nunggu perubahan sinyalnya. Jadi kalau terdeteksi low, baru itu tombolnya udah mulai ditekan dan sebelumnya high, yaitu statusnya berubah ke btn debounce. Nah, di sini button state sama dengan debounce. Kita pindah ke kondisi if debounce btn debounce bagian sini. Nah, ini dia lagi nunggu debounce time-nya. Jadi dia nunggu selama waktu yang ditentukan. Kayak tadi aku bilangnya 1000 milisecond. Nah, jadi dia bakal nunggu selama 1000 milisecond. Nah, kalau udah pin itu masih low, tapi itu berartinya itu adalah tekanan asli. Jadi bukan ada gangguan listrik atau apa-apa. Nah, habis itu lalu dia baru pindah ke btn press. Nah, di sini ada tulisannya button state sama dengan btn press. Kita pindah ke kondisi btn press. Nah, ini adalah di bagian dia lagi nunggu push buttonnya itu lagi dilepas. Jadi itu push buttonnya lagi ditekan. Kondisi sekarang press ini artinya push button lagi ditekan dan dia lagi nunggu kapan pinnya itu kembali lagi ke high. Nah, jika dilepas, baru dia pindah ke kondisi if btn release di sini. Nah, jadi di sini dia di bounce bakal release dan dia bakal ngecek ulang gitu. Ini namanya yang di bounce release sih. Jika udah stabil nih, udah dalam kondisi high, nah dia bakal panggil fungsi ini handle button release dan dia bakal balik lagi button state dia bakal ke btn idle. Jadi dia bakal balik lagi ke sini. Nah, di sini tuh ada loop. Jadi kalau dari awal-awal itu btn idle, lalu ke btn di bounce, terus ke btn press di mana push buttonnya udah ditekan, lalu pas udah dilepas dia ke btn release, lalu dia balik lagi ke awal ke btn idle gitu. Di bagian sini ada void handle button press. Di sini tuh tambah hitungannya. Nah, di lead state di sini tuh dia balikin status LED-nya. Jadi dalam toggle ya.
Kayak yang tadi aku jelasin mengenai toggle dia kondisinya tuh mati nyala, tapi itu tuh bukan artinya mati nyala, tapi itu bahasanya tuh tetap nyala LED-nya gitu. Nah, di sini ada void handle button release. Ini tuh ini tuh perhitungan berapa lama tombolnya itu ditekan lagi untuk membedakan eh, tekannya tuh singkat atau lama gitu. Jadi itu akhir dari codingan kita. Ini adalah penjelasan di bounce secara singkat. Nah, langsung mungkin kita ke video praktikum aku yang kemarin yang udah aku kerjain dengan rangkaian pull up dan push down menggunakan microcontroller ESP32 dan juga STM32. Nah, ini itu pull up pakai microcontroller STM32. Nah, ini aku di praktikumnya aku lagi ngasih tahu codingannya. Lalu di sini aku ngepraktekin. Nah, ini pas kondisi awal dia nyala. Pas push buttonnya ditekan dia baru mati. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah push down pakai STM32. Jadi kondisi awal dia mati dan pas push buttonnya itu ditekan dia itu baru nyala. Gitu. Nah, selanjutnya ini tuh pull up ESP32. Saat dilepas dia nyala dan saat ditekan dia baru mati. Gitu. Nah, dan ini push down pakai ESP32. Ini aku lagi kasih tahu codingannya dulu yang tadi aku jelasin. Gitu. Nah, di sini udah kelihatan sukses ya. Jadi udah berhasil. Nah, ini pindah ke rangkaiannya. Jadi saat di push buttonnya, dia itu baru nyala. Jadi cukup sekian video aku pada kali ini. Terima kasih teman-teman semua udah nonton sampai akhir video. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!